Oke guys, halo, selamat datang kembali. Mungkin di video ini kita sedikit berbeda karena kita kedatangan tamu spesial yang mungkin bisa menginspirasi ataupun memotivasi. Baik, silakan perkenalkan dirimu. Halo guys, nama saya Raffi, saya berasal dari Jawa Timur. Sekarang bertempat tinggal di Provinsi Gyeonggi-do yang ada di Korea Selatan. Oke, mungkin di video kali ini kita akan membahas sedikit hal-hal yang mengenai horor ataupun mistis. Jadi di sini aku penasaran. Bro, kira-kira ada nggak suatu hal yang mistis atau horor yang pernah kamu alami selama hidup ini? Selama hidup pernah mengalami. Baru pertama kali aku mau cerita horor ke kamu tuh. Wow, aku jadi sangat penasaran dan excited tentunya ya. Tertarik aku. Sangat menarik ceritanya ternyata. Oke. Mungkin kita coba aja. Gimana itu? Awal mulanya tuh gimana? Dulu saya pernah kerja di Surabaya, di salah satu mall di Surabaya. Waktu itu kerjanya memang full time 12 jam. Jadi dari jam 9 pagi sampai jam setengah 10 malam. Tapi tempat kerjanya itu jauh sama kos-kosanku dulu. Jadi sekitar menempuh jarak kurang lebih 5 atau 6 kilo lah. Beda kecamatan gitu. Waktu itu ceritanya aku pulang kerja nih, sampai di rumah jam setengah 11 lah, setengah 11 dan tapi kan nyampe kos-kosan tuh nggak langsung tidur. Biasanya kan orang kalau habis pulang kerja mandi dulu atau mau mungkin makan dulu atau mungkin beres-beres dulu gitu lah. Tapi biasanya kebanyakan orang kalau habis pulang kerja ya capek, biasanya kalau nggak mandi ya ngerokok dulu, mandi, makan, tidur, biasanya kayak gitu. Tapi tiap orang beda-beda ya. Iya sih beda-beda. Nah, jadi gimana? Jadi waktu itu udah sampai rumah, aku udah mandi, beres-beres. Nah itu aku punya stok mie nih. Aku lapar di waktu itu. Lapar, aku bikin mie. Waktu itu kompor, tapi kompornya bukan LPG ya, tapi kompor pakai yang zaman dulu tuh telenan. Yang telenan apa itu namanya? Bukan telenan. Apa sih? Itu loh yang putih yang kayak tali pakai itu minyak loh. Tanah itu? Ya betul. Itu tahun berapa itu? Itu tahun 2000 berapa ya? 2015 atau 2016 aku lupa. Nah waktu itu aku bikin mie di luar kan. Soalnya sepeda motorku juga gak bisa masuk di dalam kos. Nah itu gak tengah malam. Parkir. Ya betul. Itu tengah malam, memang gak ada orang. Gak ada orang sama sekali. Nah di depan kos-kosanku itu memang ada sumur. Tahu sumur kan? Tahu lah, sumur bahasa Indonesia anjir. Sumur yang orang-orang kalau pingin ngambil air itu pakai timba, apa namanya? Iya, ditimba ya, pakai yang dieret-eret ya, gitu, betul, kita betul, tarik betul. Itu generasi 90-an tuh. Kalian masih ngalamin gak sih? Oke, lanjut. Ya. Itu depannya ada sumur sama kamar mandi. Kamar mandinya itu ada 4 tapi dibagi, yang 2 buat mandi, yang 2 buat ngeluarin BAB. Nah, katanya dulu aku udah pernah diceritain sama orang-orang yang di sekitar. Oh, jadi ini udah rumor yang cukup rame gitu jadinya. Ya, betul. Oke. Katanya kalau tiap malam hari itu ada suara tangisan seorang cewek dewasa gitu. Tapi aku waktu pertama kali diceritain itu belum percaya. Belum percaya. Ya hal-hal begituan gitu. Tapi pernah aku alamin sendiri nih. Itu pas waktu aku ngerebus mie belum sempat selesai, itu memang ada suara. Aku kira itu tetangga yang memang bertengkar sama suaminya atau gimana, tapi suaranya itu bukan suara kayak teriakan atau mungkin kasus kayak KRDRT gitu ya, kayak ngelempar barang atau apa. Tapi suaranya itu suara nangis lembut, sayu gitu. Sayu, ya betul, saya gitu loh. Jam berapa kira-kira itu kejadiannya? Jam 12 malam. Tengah malam guys. Wah, ngeri-ngeri ya. Nah itu kayak semakin aku biarin gitu, semakin terus keras gitu suaranya, semakin kayak bener-bener keras gitu, kayak ngode gitu loh. Jadi aku bener-bener kayak ngerasa udah merinding banget nih, soalnya bener-bener gak ada orang di situ. Takutnya memang ntar kalau aku kenapa aku dirasukin, gak ada yang mau nolongin aku gitu. Jadi habis itu udah aku langsung matiin ini kompor sama mie. Jadi mie-nya masih di luar, aku biarin. Terus akhirnya aku tutup pintu dengan keras itu kayak gitu loh. Jadi suaranya itu udah hilang gitu loh. Terus besok paginya aku cek kembali, habis subuhan lah aku cek kembali.
Tapi memang ada orang sih kalau udah subuh gitu ada orang yang Iya. mau wudhu, sholat Iya. dan segala macam gitu. Ke toilet lah. Suratnya udah nggak ada gitu. Terus aku cerita sama orang, memang bener itu katanya yang di toilet pojok yang buat buang BAB itu ternyata memang kalau tiap malam memang ada suara tangisan cewek di situ. Rumornya dulu sebelum dibangun kos-kosan yang sebagus ini, serapi ini, memang katanya dulu tuh bekas kuburan katanya di situ di bawah tanahnya itu. Ya, Jadi ada pantesan aja. ada perselisihan sengketa antara tanah yang punya miliknya universitas salah satu universitas di Surabaya itu sama iya. penduduk yang ada di situ gitu. Jadi ceritanya begitu. Tapi menurut kata orang-orang kalau misalkan suara yang kayak gitu ya, katanya semakin dekat semakin jelas suara itu katanya si wujudnya itu jauh. Tapi semakin kecil semakin sedikit suara yang kita dengar itu katanya wujudnya itu dekat. Tapi itu mungkin salah suatu kepercayaan ya. Ya tapi, percaya nggak percaya, tapi Iya. memang aku yang Tapi memang alami. ada Tapi memang dialami ada sendiri. hal-hal True yang story ya, by true story kan? dari aku sendiri begitu. Ya mungkin buat teman-teman ngerasa memang ada hal aneh atau keganjalan ya di Indonesia ya terutama ya. Kalau di Iya. Korea mungkin memang nggak ada ya hal-hal seperti itu Ya, sedikit lah. menurutku sih ada, cuman ya mungkin untuk di daerah-daerah tertentu lah, gak kayak di Indonesia kan terlalu kental dengan Betul. hal mistis, Betul bukan? betul. Di sini ya mungkin kayak tempat rumah sakit jiwa yang terbengkalai lah, atau pokoknya rumah-rumah yang kosong mungkin ya itu udah nggak aneh kan ya di kita juga. Cuman di kita kayak terlalu banyak lah itu, terlalu banyak jenisnya lah guys. Ya, itu buat teman-teman di Indonesia, makanya kalau mau nyari ya minimal tempat tinggal lah buat anak-anak perantau itu harus telusuri bagaimana ceritanya apa itu asal usulnya ini bener apa enggak gitu. Maksudnya menyeramkan atau tapi berhak sih kalau buat kalian yang benar-benar untuk melindungi mental kalian yang belum siap sama dunia-dunia seperti Iya. ini gitu loh. Dunia gaib ya istilahnya. Soalnya udah banyak banget, terutama kalau di Jawa Timur aku akui memang untuk hal-hal mistis yang percaya begituan ya banyak gitu. Ya gimana ya, mau bagaimanapun percaya atau nggak percaya namanya hal gaib, kita kan harus dituntut percaya juga. Itu kan sebagian dari iman juga. Gimana kalau kayak gitu? Mungkin memang banyak orang yang nggak percaya hantu, tapi hal gaib itu memang ada sebetulnya. Entahlah, mungkin itu cuma hayalan atau apapun itu, tapi nggak sedikit orang yang mengalami hal kayak gitu ya, hal yang kejadian yang menyeramkan lah gitu kan. Mungkin waktu itu nggak sempet direkam sama kamera HP atau Waktu apa itu gitu. zaman dulu, zaman di tahun sekitar 2015-2016 belum ada untuk zaman kata viral ya untuk merekam sesuatu iya, yang iya, benar-benar iya. apa yang kita alami gitu. Belum Jadi belum ada pikiran ke sana Ya, gitu. Jadi betul. belum sempat terpikir kenapa nggak aku rekam aja ya, karena gimana ya, mungkin lagi takut-takutnya masa ngerekam gitu. Nah, Itu betul. Kalau iya, kita iya. misalkan cerita masalah kayak gini ya memang ada yang orang percaya, ada orang yang nggak percaya, tapi yang orang nggak percaya itu memang belum pernah mereka Iya, alami, belum pernah mengalami, bener. Tapi kalau Iya, orang iya. percaya mereka pasti udah mengalami Iya, gitu. benar. Kalau melihat sesuatu gaib secara langsung sampai sekarang ini aku belum pernah. Oh, belum pernah. Jujur kalau aku guys dari dulu udah beberapa kali. Cuman mungkin untuk sekarang kayaknya enggak deh. Mungkin pas waktu itu karena masa pubertas entah gimana. Pokoknya banyak sekali hal-hal yang udah aku lihat. Itu waktu umur berapa itu? Ya ketemu? sekitaran pas SMP ya, sama itu antara tahun 2013 sampai 2015an juga. Wah, Apa mungkin tahun segitu memang lagi horor-horornya ya? Perasaan enggak deh kayaknya. apa itu contohnya? Banyak sebetulnya, cuma mungkin yang seingatku itu yang ini aja aku ceritain di kampungku sendiri ya. Cuman aku nggak mau nyebut kampungnya apa. Dulu itu pas ceritanya aku waktu malam-malam nih mau bantuin orang tua aku ya, terutama bapak sama paman. Kan lagi ceritanya ini kita lagi mau ngebangun rumah nih kan. Nah kita itu malam-malam tuh ngangkut-ngangkut pasir, tahu kan pasir Iya, yang buat pasir. bangunan. Nah karena posisi rumahku itu masuk ke gang, otomatis si bahan materialnya itu ditaruh di depan jalan yang aspal yang bisa kita taruh dan kita ambil pasirnya itu. Nah mungkin waktu itu kejadiannya sekitar jam berapa ya? Jam 12 apa jam 1? Karena memang kebetulan di sana itu di depan gang sama tempat letak pasirnya ditaruh itu di sebelah sana tuh kiri kanan tuh kuburan semua. Anjir, horor nggak tuh? Iya, iya. Nah pas itu tuh singkat cerita
Ya pokoknya udah berapa kali bolak-balik ngambil pasir. Aku duluan ke depan untuk ya pokoknya ancang-ancang apa entah gimana pikirannya. Pokoknya duluan ke depan, pamanku sama bapakku masih di belakang. Tiba-tiba ada sesuatu hal yang nyebrang warna hitam. Wah, Tinggi besar. ya mungkin nggak tinggi-tinggi amat sih ya, mungkin sekitar 1,5 meter apa 1,80 meter lah. Pokoknya dari kejauhan. Untungnya aku lihatnya dari kejauhan, bukan dari dekat. Pokoknya itu kayak benar-benar jelas banget gitu. Karena kan di kuburan itu kan gelap lah. Gelap gimana mau lihat wujud gitu? Maksudnya kok ini kok kelihatan? Iya. Wah, dari situ aku panik. Aku nggak langsung ngomong ke orang tua aku karena ya mungkin entah itu hayalan, entah itu imajinasi, tapi itu memang bener karena kuburan. Jadi dia tuh kayak bayangan hitam nyebrang. Aku setelah lihat itu tiba-tiba langsung terdiam, nunggu pamanku sama bapakku datang kayak gitu. Wah, gila sih itu salah satu sih yang udah aku alami. Sebetulnya masih banyak kejadian-kejadian, cuman ya itu yang paling aku ingat sampai sekarang. Ya percaya gak percaya memang ada sebenarnya ya. Dengan hal-hal gaib, apalagi dengan makhluk-makhluk seperti itu ya. Kata orang-orang banyak yang bilang di sana juga sering disebutnya itu kayak budak hideng. Itu budak hideng kalau dalam bahasa Indonesia itu budak itu anak, hideng itu hitam. Jadi anak hitam. Entah makanya aku bilang tadi tingginya sekitar segitu karena mungkin itu perwujudan dari anak yang hitam itu, bayangan hitam lah pokoknya. Tapi ya nggak kelihatan anak-anak sih ya, bayangan hitam aja pokoknya kayak melewat gitu. Nggak ada yang bakar sampah, nggak ada apa. Asap juga kan warnanya abu-abu bukan hitam. Malam-malam lagi. Aduh, cinca. Gak apa-apa sih, kita punya pengalaman dengan cara yang berbeda untuk bukan menemukan ya, tapi benar-benar secara tidak sengaja kita dipertemukan dengan hal-hal gaib. Memang kuasa yang maha pencipta itu memang menciptakan dengan perwujudan yang berbeda-beda. Selain manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain, pasti ada hal gaib juga gitu. Entahlah, mungkin mereka juga menampakkan wujudnya hanya untuk menguji keimanan atau menguji mental kita, itu aku nggak tahu ya. Tapi ya itu memang benar-benar kejadian yang paling jelas aku lihat. Sebetulnya masih banyak, tapi itu juga jelas banget. Itu jelas. Walaupun aku ngelihatnya dari jauh, tapi jelas kelihatan. Gimana? Mau lanjut? Apa udah dulu? Kita lanjut besok aja mungkin. Pengalaman-pengalaman yang kita pernah alami. Cuman nongkrong biasa aja. Iya, sebetulnya ini kita nggak ada niatan. Tadinya cuman iseng dong. Ayo podcast ya. Soalnya kan belum pernah gitu kan. Tapi ya udah, kita gas aja. Sebenarnya podcast kayak begini kita sebenarnya tiap hari sih ngomongin hal-hal yang memang nggak sengaja kita ceritain gitu. Cuma memang waktunya nggak bawa sesuatu yang benar-benar kayak begini guys. Itu gue gak sempet ngobrol gitu biasa. ngobrolnya. Soalnya kalau kayak gini tuh kita harus prepare. Kita harus prepare betul. guys. Gak cuman video tag upload enggak. Malah kalau di hari-hari biasa ya teman-teman tahu sendirilah, kita pasti ngobrolin banyak sekali tentang hal-hal apapun, entah itu mistis, entah itu karir, entah itu teman kita yang lagi kena musibah atau mungkin teman kita. Asal jangan gibah ya. Ngomongin beda lagi kalau gibah. Beda. Beda. Oke, mungkin cukup sekian video terima kasih kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you next time. Annyeonghaseyo. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Bye bye. Bye bye.